مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Ustaz Awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wasbihi azmain. Rabbi sadri wa yassirli amri watlul 'uqdata lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini kita masih diberi kekuatan, masih diberi kemampuan untuk melaksanakan ibadah puasa, diberi kesempatan untuk datang untuk apa itu namanya? Untuk menjalankan ibadah puasa di bulan ini. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat jasa beliaulah kita bisa menghirup semerbak bau harumnya agama Islam. Ya, soalnya segala hormat kepada Ustadz, Bapak Ibu, ya, ayah bunda di rumah, anak-anakku semua. Ya, semoga keselamatan, kesejahteraan, apapun itu namanya, ya, kesehatan, keselamatan dunia akhirat, semoga terlimpah kepada kita semuanya. Amin. Selanjutnya, yaitu acara inti. Acara inti ini akan disampaikan oleh Bu Dr. Gigi Nurul Maulidina SPMBM. Ya, beliau ini adalah alumni dari SD Muhammadiyah 6, juga sekaligus sebagai wali murid dari SD Muhammadiyah 6. Jadi beliau ini dari beliaunya sampai anaknya, mungkin nanti insya Allah sampai cucu-cucunya itu mempercayakan pendidikannya di SD Muhammadiyah 6. Amin. Mudah-mudahan ya. Ya, nanti beliau akan menyampaikan bagaimana caranya supaya mulut kita ini ya sehat selama berpuasa. Ya, monggo kepada Bu Nurul, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, monggo Bu Nurul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sekedar berbagi tips-tips kesehatan gigi untuk anak-anak selama bulan Ramadan. Saya juga wali murid dari Ahmad Rasid Nayutama kelas 5B, kelas Asyakur. Saya Dr. Nurul Maulida dari spesialis bedah mulut. Saya bekerja di RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto, dan di Rumah Sakit Manyar Medical Center Surabaya, serta klinik praktek pribadi di Dumrisi ya. Saya lulusan dari Universitas Airlangga Fakultas Kedokteran Gigi dan lanjutkan spesialis bedah mulut dan maksilofasial di Kedokteran Gigi Universitas Airlangga juga. Pada kesempatan kali ini saya mau menyampaikan bagaimana tips-tips menjaga kesehatan gigi di bulan puasa, di bulan Ramadan ya. Untuk adik-adik semua, gimana puasa hari ini?
Apakah sudah? Alhamdulillah Ustazah, sepertinya Ya, apakah di-mute lancar? sama Nggih. Oh, sepertinya di-mute sama hostnya. Lancar insya Allah. oh ya. Mohon host, Nggih, Ustazah Iza. ya gimana, dibuka atau di-mute Bunda? Monggo, terserah saya. Nanti Nggih. takutnya Nggak apa-apa anak-anak. kalau memang ini berisik ya. Nggih. Nggih, heeh. Iya, iya. Di bulan puasa kita biasanya sering mendapatkan keluhan-keluhan di kesehatan gigi dan mulut karena kebersihan dan gigi, rongga mulut dan gigi itu sering terlewatkan. Keluhan yang paling sering biasanya bau mulut dan kemudian nyeri pada gigi. Penyebab bau mulut biasanya pada saat bulan puasa terjadi kurangnya produksi air liur di dalam mulut. Kemudian karena kita berpuasa, akhirnya asupan cairan selama bulan puasa juga berkurang. Air liur yang berkurang dapat memicu berkumpulnya bakteri sehingga bisa menimbulkan bau mulut. Bau mulut juga bisa diperparah bila kondisi di dalam mulut tidak bersih. Misalnya ada gigi berlubang yang tidak pernah dirawat. Peran dari air liur ini adalah sebagai pembersih alami yang mengandung enzim yang dapat melindungi mulut dari bakteri ataupun virus. Ini ya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada bau minyak katsuri. Ini Nabi SAW bersabda. Cara mengurangi bau mulut. Siapa yang biasanya bau mulut ini? Anak-anak ini. Biasanya dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut yang benar dan teratur, yaitu dengan sikat gigi tentunya. Kemudian asupan makanan yang sehat dan bergizi. Apa maksudnya? Kenapa kok menjaga pola makan itu bisa mempengaruhi bau mulut kita? Nih, makanan yang berserat ternyata dapat membantu proses pembersihan gigi sehingga dapat mengurangi bau mulut. Kemudian memperbanyak minum air putih selama bulan puasa. Bagaimana menjaga pola makan pada saat bulan puasa? Yang pertama, tidak terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung protein. Karena protein yang menempel pada gigi, apabila metabolisme terpecah, dia akan menimbulkan bau yang lebih tidak enak. Kemudian, apalagi makanan yang manis itu bisa memicu nyeri pada gigi. Nah, ini proses di mana makanan bisa membuat gigi kita menjadi rusak, yaitu bakteri yang ada di dalam mulut, biasanya bakteri normal. Dalam mulut biasanya ada bakteri yang merugikan juga yang tidak merugikan. Bakteri yang tidak merugikan dia bisa bermanfaat pada mulut, tapi bakteri yang tidak yang merugikan apabila dia bercampur dengan gula, dia sifatnya akan menjadi asam. Dan sifat asam ini bila menempel pada gigi, dia lama-lama akan melarutkan bagian enamel sehingga gigi akan menjadi rusak. Nah, ini masalah yang kedua, masalah sakit gigi. Ini juga sering terjadi pada saat bulan Ramadan. Nih, gigi yang tidak sehat pasti akan mengganggu, apalagi sakit gigi ya. Kebersihan mulut yang kurang dapat memicu bakteri. Itu tadi ya, bakteri yang merugikan, yang tidak berguna,
dia bercampur dengan makanan, apalagi makanan manis, kemudian dia akan menjadi asam dan merusak gigi. Ini proses terjadinya gigi berlubang. Ini yang tadi saya maksud, makanan dan bakteri, dia akan menempel pada gigi sebagai plak. Kemudian plak ini berikatan dengan bakteri, dia akan membentuk asam laktat, dan kemudian asam ini akan demineralisasi enamel. Maksudnya itu tadi melarutkan sehingga terjadi lubang, dan lubang itu akan lama-kelamaan akan menjadi besar. Ini proses gigi berlubang. Jadi gigi ini pada kondisi normal, dia terdiri bagian-bagian yang sehat, seperti bagian yang paling atas itu namanya enamel. Enamel ini bagian yang paling kuat, bahkan lebih kuat daripada tulang ya. Kemudian setelah enamel, bagian yang kuning ini disebut dengan dentin. Dentin ini mengandung pori-pori, jadi ada lubang-lubangnya, sehingga dia bisa menghantarkan nyeri dan menghantarkan panas, dingin, dan sebagainya. Setelah di bawah dentin yang berwarna kuning ini, ada bentuk yang ada merah-merahnya ini. Ini namanya ruang pulpa atau bagian akar gigi. Bagian akar gigi ini berisi pembuluh darah, saraf, dan juga kelenjar getah bening. Pada bagian akar gigi ini, ruang pulpa ini, bila lubang gigi mengenai bagian ruang pulpa, maka nyerinya sudah tidak akan bisa ditahan lagi. Nah ini bagian-bagiannya. Awalnya itu plak tadi akan membentuk white spot. White spot itu jadi suatu titik di gigi. Suatu titik di gigi ini lama-lama bila tidak dijaga kebersihannya dan juga tidak dirawat, dia akan melarutkan enamel sehingga proses yang kedua ini terjadi enamel karies. Karies itu lubang gigi. Kemudian setelah berlangsung lama, bila tidak dirawat lagi, dia akan turun ke bawah sampai ke bagian dentin, lalu bagian ruang pulpa. Ruang pulpa itu terlihat itu bagian ruang pulpa kemerahan yang poin keempat, gambar yang keempat itu. Kalau sudah ruang pulpa kemerahan, berarti ruang pulpa ini terjadi keradangan. Bila terjadi suatu keradangan, perawatannya tidak bisa sederhana, sehingga harus berulang-ulang. Dan apabila infeksi ini menerus lagi, lama-kelamaan dia akan menyebabkan suatu abses. Abses itu suatu infeksi yang terjadi di bawah akar. Dia akan menimbulkan suatu nanah. Jadi kalau misalnya kita orang awam menyebutnya nanah. Kalau dari medis itu namanya pus ya. Bakteri dan makanan yang menumpuk, yang membusuk dan terkumpul di dalam ruang pulpa itu tadi, dia akan mengeluarkan sekret atau mengeluarkan sisa atau memproduksi suatu sekret itu apa ya? Kayak kotoran. Kemudian kelamaan dia akan menjadi nanah itu tadi, menimbulkan abses. Abses ini sangat sering dialami oleh kita pasien-pasien saya, terutama dia bisa turun menjadi suatu kondisi yang bernama flekmon. Flekmon itu suatu nanah yang sampai ke pipi dan sampai ke leher, sehingga penanganannya juga sangat rumit dan
membahayakan nyawa dari pasien tersebut, karena nanah yang sudah berkumpul di pipi atau di leher, dia bisa menyumbat jalan nafas, sehingga harus segera dikeluarkan dan harus segera dioperasi. Selain menyebabkan nanah itu tadi ya, abses itu tadi, suatu kondisi gigi yang berlubang lama dan tidak dirawat, itu bisa menimbulkan suatu kista. Kista karena gigi yang rusak, kami menyebutnya gigi gangren atau gigi yang busuk. Itu dinamakan dengan kista radikuler atau kista karena pembusukan gigi. Dan bila sudah terjadi kista, perawatan juga sudah tidak sesederhana menambal gigi. Oleh karena itu, sebaiknya permasalahan di rongga gigi dan mulut segera aware itu apa ya? Diperhatikan. Jangan sampai terlambat. Nah, bagaimana cara memperhatikan kesehatan gigi dan rongga mulut sejak dini? Istilahnya preventif ya. Bagaimana cara memeliharanya dulu? Kita harus mencegah sebelum terjadi penyakitnya ya. Bagaimana caranya? Pertama adalah menggosok gigi dengan baik dan benar. Bagaimana menggosok gigi yang benar? Nah, ini. Cara menggosok gigi yang benar itu tidak asal-asal digosok, kemudian cepat selesai. Tapi kita menentukan arah dari sikatnya. Sikat gigi ini diharapkan membersihkan gigi dengan arah 45 derajat. Kemudian awalnya kita membersihkan bagian depan, diputar atas dan bawah, lalu kemudian bagian dalam dari gigi diputar keluar, kemudian bagian atas dari gigi geraham yang di dalam, kemudian yang keenam ini bagian yang atas tapi bagian dalam diputar. Saya ada video yang mungkin bisa memperjelas cara menggosok gigi yang baik dan benar untuk adik-adik semua. Ini ya. Ini. Diperhatikan ya. Oke. Nabi sendiri menggosok gigi atau bersiwak itu pada saat bulan puasa. Tapi mungkin pada kita menggosok gigi itu karena pada zaman dahulu menggosok gigi mungkin tidak perlu deterjen ya, sehingga kemungkinan untuk masuk ke dalam mulut mungkin tidak ada kemungkinan untuk itu. Menggosok gigi yang baik itu biasanya sesudah sahur dan sebelum tidur. Bagaimana sakit gigi pada saat bulan puasa? Ini untuk meredakan sakit gigi pada saat bulan puasa. Bisa berkumur dengan air garam hangat atau obat kumur, tapi paling efektif dengan air garam hangat. Kemudian bisa mengoleskan salep pereda nyeri atau diberikan koyo. Pada koyo atau salep itu biasanya memang mengandung obat penahan nyeri, asam salisilat atau biasa kita sebut aspirin. Kemudian bisa konsultasi ke dokter untuk penanganan lebih lanjut. Cara menjaga kebersihan gigi dan mulut. Itu tadi ya, cara rajin menyikat gigi dengan benar setelah berbuka dan juga setelah sahur, juga sebelum tidur.
minum air putih yang cukup, kemudian mengatur pola makan yang sehat dan seimbang. Rutin ke dokter gigi minimal 6 bulan. Sebenarnya kalau menjelang bulan Ramadan itu ada baiknya kalau kita kontrol ke dokter gigi untuk mengetahui sebelumnya bisa kita kontrol ke dokter gigi untuk mengetahui masalah-masalah yang mungkin terjadi di dalam mulut, atau mungkin kalau kita biasa rutin 6 bulan sekali kontrol, sebenarnya tidak perlu menunggu bulan Ramadan, pasti rongga mulut kita juga lebih bersih dan terawat. Oke. Slide saya cuma sedikit, mungkin lebih bisa dipakai untuk berdiskusi Ustadz dan Ustadzah sekalian. Ada yang bisa ditanyakan? Monggo host bisa dibuka suaranya untuk host anak-anak biar bisa bertanya. Terima kasih Bu Nurul. Dokter Bu Gigi. Mungkin anak-anak bisa untuk bertanya, mungkin ini kesempatan konsultasi gratis ini namanya ya. Ini jarang-jarang loh sekarang konsultasi gratis. Iya, ayo tanya. Ayo siapa ini giginya yang bermasalah? Kamu mau takut deh, masalah Ayo. Apa dulu ini? Bingung ini menentukan ini, ayo. Ayo. Ini kita. Ini. Dokter Nur. Sebentar ya. Carinya dulu nih siapa ini? Tak cari dulu nih. Siapa ini? Suaranya siapa ini? Itu tadi siapa itu tadi? Aduh, hilang lagi gambarnya. Ustaz Amin bisa langsung ditunjuk satu-satu atau Safira coba. Safira tadi angkat tangan. Aku. Ayo Safira. Safira Cahya. Kalau ada yang goyang itu bisa itu Tunggu dulu Safira. Suaranya enggak terlalu coba tak mute dulu ya. katanya kan Itu tadi yang sudah bersuara itu Ananda Parsya, Ustadz Amin. monggo Mbak Safira. Ustazah katanya kan pakai siwak itu bisa dibuat sikat gigi. Itu siwaknya dipakai apanya? Bagian apanya? Iya lah. Ya ikut. Pertanyaannya gini, ya. Siwak itu kan bisa dibuat sikat gigi. Lalu bagian apa yang bisa untuk digunakan sebagai sikat giginya? Ya, bagian apanya? Itu yang ditanyakan. Monggo, Nurul. Suaranya dimut. Ya, sudah dengar ya? Nggih. Ya. Siwak itu suatu tanaman kalau nggak salah ya. Yang biasa digunakan itu ya batang dari tanaman siwak itu sendiri, bagian batangnya itu batang atau ranting pohon arak. Pohon arak itu ya pohon siwak itu yang biasa ada di daerah Timur Tengah. Dia bagian batang atau ranting itu biasanya digosok-gosokkan ke gigi untuk membersihkan gigi. Tapi biasanya karena batang seperti ini ya tidak pakai deterjen ya, memang. Tapi lebih baik, mestinya lebih bagus. Dia lebih alami.
Ya, sudah. Ada lagi? Mengerti? Sudah, Safira, Sudah Nanda mengerti? Safira? Enggak, ini tolong juga dibantu oleh Ustaz ini. Soalnya ini Bunda minta tolong share screen-nya dimatikan dulu biar banyak yang kelihatan Oh, iya. anak-anaknya. Iya. Oke. Ya. ya. Oke. Ayo, siapa lagi nih? Sakinah. Siapa? Nuzula Sakinah. Nuzula Sakinah. Ya. Monggo. Nah, ini baru kelihatan semua. Mana Nuzula Sakinah? Nggak ada suaranya ini. Ayo Nuzula. Ya. Ini kan biasanya itu kalau kita sikat gigi itu biasanya itu kan itu ikut ada darahnya gitu keluar itu kenapa ya? Oh, ya. Pada kondisi rongga mulut dan gigi yang sehat, mestinya pada saat sikat gigi tidak berdarah. Nah, kalau berdarah berarti ada sesuatu, ada yang tidak beres di dalam rongga mulutnya. Misalnya, biasanya sering kalau berdarah pada saat sikat gigi itu seringnya adanya keradangan pada gusi. Nah, gusi yang radang biasanya terjadi karena karang gigi. Mungkin ada karang gigi di rongga mulutnya Sakinah. Karang gigi itu biasanya terbentuk dari sisa-sisa makanan yang menempel di gigi yang tidak bersih saat disikat. Jadi tidak terjangkau saat disikat gigi. Sehingga penempelan sisa-sisa makanan itu bila terjadi terus-menerus, dia akan mengeras, membentuk suatu plak atau karang gigi. Nah, logikanya kalau benda keras, dia menempel pada gigi dan membuat trauma atau menggesek gusi, lama-lama gusi itu akan menjadi radang. Dia tidak berdarah, tapi pada saat kita sikat gigi, gesekan di sikat gigi tadi akan memicu peradangan gusi yang sudah tergesek sama plak tadi menjadi berdarah. Begitu. Sudah paham Sakinah? Nah, Sakinah mungkin bisa kontrol ke dokter gigi. Dicek lagi ulang ada masalah apa di giginya, di rongga mulutnya Sakinah. Bisa jadi karena ada gigi yang berlubang, yang tadi yang pada bagian pulpa sudah terkena tadi, itu kalau sudah kena pulpa, kemudian pulpanya itu belum terlalu busuk, masih radang, ya itu juga bisa bikin gampang berdarah. Oke, sudah paham? Sudah paham, Mbak Nuzula? Ya, terima kasih, Dok. Nah, ini lagi, ini banyak yang bertanya, Dok. Iya, ini apa-apa. Sekarang, ini Ustadz catat ini. Coba Kanaya 3C. Coba. Kanaya, mana anaknya? Kanaya. Oh, belum ada, lanjut berikutnya Ustaz. Kalau ini. gitu, kalau enggak itu, ini tadi Kanaya, ayo, coba Kanaya. Kenapa kalau minum air dingin gigi terasa nyeri ya dok? Oh ya. Ya. Gigi ini ada gigi-gigi tertentu yang sifatnya memang sensitif. Jadi dia lebih terkena dingin, dia lebih sensitif, lebih terasa ya. Tapi juga bisa juga karena memang kondisi giginya yang kurang baik. Jadi mungkin ada white spot atau tadi titik hitam yang awal mulanya terjadi gigi lubang tadi,
yang kita tidak sadari, kita tidak ketahui, mungkin karena ya tidak sadar ada giginya yang lubang. Bila dia sudah mendekati dentin, mendekati bagian yang kuning tadi, yang dokter bilang tadi ada bagian berpori-pori atau yang bentuknya ada pori-pori itu ada kayak semacam lubangnya ya, itu bila ada giginya kanaya yang berlubang sedikit saja seperti itu, otomatis bila kanaya minum dingin, pasti rangsangan dingin itu tadi akan sampai ke ruang pulpa. Sedangkan pulpa tadi kan isinya saraf ya. Nah, berarti dingin tadi apabila disalurkan sampai ke saraf, pasti rasanya akan ngilu, nyeri sekali bahkan. Tapi bila giginya tidak ada yang berlubang, tapi kena dingin juga masih ngilu, berarti giginya bersifat sensitif. Dia lebih peka terhadap dingin, sarafnya giginya. Nah, kalau seperti itu mungkin kanaya bisa memakai pasta gigi yang ada pereda nyerinya yang biasa dijual di supermarket itu ya kanaya ya. Tapi lebih baik kanaya kontrol ke dokter gigi untuk memastikan apakah benar gigi kanaya sudah terawat semua. Itu ya kanaya. Paham? Makasih ya dok. Oke. Ada lagi. Terima kasih dokter. Ini lagi dokter. Ini buahnya nih nggak tahu sampai nanti. Nggak apa-apa Ustaz, karena saya sendiri juga nggak tahu apa yang bisa saya sampaikan untuk anak-anak ini. Terima kasih sebelumnya. Ini ada lagi. Monggo Ananda Damara. Nah tadi Ananda Damara. Ayo. Enak. Ayo. Di moodnya itu dibuka dulu, ya udah, ayo. Apa penyebab sariawan? Oh, sariawan. Penyebab sariawan. Sariawan itu bisa disebabkan karena kalau kita sebut idiopatik atau ada penyebabnya juga bisa tanpa penyebab. Kalau tanpa penyebab itu biasanya karena hormonal. Karena hormonal itu berarti pada kondisi di saat-saat kita mungkin imun kita lagi turun, kemudian bagian di dalam mulut itu tergesek sedikit, dia akan gampang. Lain itu pada perempuan ya. Pada perempuan biasanya bila dia akan mengalami masa menstruasi, dia juga biasanya akan timbul satu sariawan. Tapi sariawan karena hormonal dan sariawan karena trauma itu sariawan karena tergigit. Nah, sariawan itu bisa terjadi karena trauma juga karena hormonal. Hormonal itu tadi, yang lain penyebabnya adalah karena traumatik. Traumatik itu karena misalnya kamu habis kegigit pada saat makan, atau pada saat gosok gigi kamu tergores sama bulu sikatnya, atau mungkin pada saat ini gosokkannya terlalu keras sehingga mengenai bagian dinding dari rongga mulutnya. Nah itu apabila Damara tubuhnya kekurangan misalnya imunnya lagi rendah atau kekurangan vitamin C, nah itu gampang sekali terjadi sariawan. Tapi pada sariawan yang tadi saya sebutkan, sariawan pada saat hormonal dan pada saat trauma itu ada bedanya dari bentuk dan proses terjadinya, lama terjadinya itu berbeda. Apabila kita mengalami sariawan, itu sebenarnya tidak perlu panik, karena sariawan itu apabila memang proses normal karena trauma atau hormonal, dia biasanya sembuh dalam waktu 14 hari. Kita tinggal menambah asupan
nutrisi, vitamin, ditambahkan obat-obat semacam salep atau gel di atas sariawannya, karena memang dia akan mengalami remodeling atau mengalami penyembuhan dengan sendirinya. Jadi ketika dikasih gel, tubuh akan membuat proses penyembuhan sendiri, tapi kita tidak mengalami sakit kalau kita lapisi dengan gel atau salep itu tadi. Gitu. Tapi kalaupun tidak, Damara bisa konsumsi vitamin C lebih banyak daripada biasanya, insya Allah juga bisa lebih sembuh dengan sendirinya tapi lebih cepat. Gitu. Begitu Damara, ada lagi yang ditanyakan? Sudah paham ya Damara ya. Ini gini anak-anakku semua ya. Paham Damara? Paham, Dok. Paham dok. Ya, terima kasih dokter. Ini sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya dok. Monggo. Saya akan menyampaikan beberapa info. Yeah. Ini untuk anak-anakku semua. Nanti ketika acara ini selesai, jangan langsung keluar dulu ya. Jangan langsung keluar ke Zoom karena ada beberapa info yang penting yang akan disampaikan oleh Ustadzah ya. Mungkin nanti ini mengenai beberapa kebijakan yang mungkin penting kalian dengar ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya yaitu untuk Ananda Ais ya, Aisyah Al-Amin ini, nggak tahu nama panjangnya siapa. Monggo Ananda Aisyah, mana tadi Ananda ini? Ais, Buka mute-nya Ais. Aisyah, kalau nggak ikut, nah, udah ayo Ais. Ayo ulang catatannya ya. Kenapa kita jika di bulan puasa tidak boleh makan banyak-banyak makanan manis? Sebenarnya, ya, saya jawab ya. Siapa tadi? Aisyah, ya. Aisyah. Sebenarnya makanan manis ini ya memang dikurangi walaupun tidak bulan puasa kalau untuk kesehatan gigi dan mulut ya. Cuman pada saat bulan puasa, ketika kita makannya kan buka sama sahur ya. Kalau kita sampai lupa menggosok gigi, kemudian kita makanan manisnya itu terlalu berlebihan, berarti proses penumpukannya juga akan lebih banyak. Karena kita kan konsumsi air minumnya untuk menggelontorkan manis itu sendiri akan lebih berkurang daripada tidak bulan puasa gitu. Hanya seperti itu. Tapi pada dasarnya memang rongga mulut dan gigi itu walaupun bulan biasa juga perawatannya mengurangi makanan manis. Karena itu tadi makanan manis itu kalau menumpuk dia akan menjadi asam, dia berikatan dengan bakteri akan menjadi asam dan melarutkan enamel. Enamel itu bagian terkuatnya gigi. Seperti itu. Jadi kalau memang kita suka yang manis ya, setelah makan manis kita paling enggak minimal harus kumur air putih sebanyak mungkin. Bisa kumur atau minum air putih yang dikumurkan sebanyak mungkin setelah makan manis. Kemudian malam sebelum tidur tidak boleh lupa menggosok gigi. Karena malam itu proses bakteri itu berkembang biak sangat tinggi. Jadi kalau kita tidur malam, bakterinya itu malah nggak tidur, malah jalan-jalan. Kalau dikasih makanan manis, bakterinya malah hura-hura, malah postapora. Kemudian dia malah bertempat tinggal dan menetap di gigi kita. Ya, akhirnya dia membentuk tadi suatu karies tadi atau lubang gigi. Karena dia merasa nyaman di gigi kita yang kotor. Seperti itu. Sudah paham, Aisyah? Ya, paham. Paham, Aisyah? Mute suaranya. Tadi gak kedengaran. Insya Allah paham. Iya. Ini
Terima kasih, Dok. Mungkin Ya. karena terbatasnya waktu, ini cukup satu siap. pertanyaan lagi. Satu pertanyaan lagi, Dok. Ya, dari Ya. Ananda Al-Hakim. Monggo. Silakan Arina Ananda Al-Hakim. Nama lengkapnya siapa? Hah? Nama lengkapnya siapa? Nah, ini nama lengkapnya saya nggak tahu. Nggak. Nama yang ada di tampil siapa? Ayo Al-Hakim ini apa? 3A ini. Ayo 3A. Ayo. Sama Zara ini. Oh, oke, baik. Al-Hakim 23. Zara, ayo. Monggo Al-Hakim. Kenapa kalau habis Wajahnya ditampakkan dulu wajahnya. Mana wajahnya? Gitu. Kayaknya nggak kelihatan. itu atau Oke. habis makan atau habis makan itu gusi belakang atau belakang gigi depan itu selalu sariawan. Yang mana? Gimana? Kenapa kalau habis makan atau habis makannya manis-manis itu gusi belakang itu selalu sariawan? Ya. Sebenarnya kalau makanan manis itu ya tidak memicu sariawan ya. Kalau di gusi belakang, ini Al-Hakim atau Zara ini usia berapa ya? 9 tahun, Dok. Kalau pada gigi, ya 9 tahun ya. Pada gigi pertumbuhan, seringkali giginya itu masih banyak ditutupi oleh gusi. Jadi gusinya, giginya belum muncul secara sempurna, sehingga gusinya itu sering terjadi luka. Jadi logikanya gigimu tumbuh, tapi sebagian masih tertutup gusi. Karena gigi pertumbuhan ya, biasanya gigi belakang yang sering seperti itu. Gigi belakang itu gusinya masih menutupi sebagian, kemudian apabila giginya munculnya lama, otomatis dia sering kena trauma mungkin tergigit sama gigi atas atau mungkin ya belum pupa itu ya istilahnya. Ya seperti belum pupa. Padahal biasanya sudah pupa Pak, sudah mulai muncul, cuman tidak sempurna. Jadi gusinya belum membuka semua. Pupa itu apa sih? Pengertian pupa itu apa sih? Pupa itu gigi tumbuh. Oh gitu. Pupa itu gigi yang keluar, gigi yang tumbuh. Nah itu biasanya kalau belum sempurna itu ada sebagian gusi yang nutupin, kemudian gusi itu akan jadi rapuh kalau kena gigit sama gigi atasnya. Karena kan harusnya gigi ketemu gigi, tapi kalau kontaknya ternyata gigi yang tumbuhnya belum sempurna tadi, otomatis masih tertutupi sama gusi sebagian, otomatis kontaknya gigi natap sama gusi yang sebagian menutup tadi. Nah, itu otomatis lama-lamaan akan menjadi sakit atau nyeri. Nah, itu tidak berhubungan dengan makanan manis sebenarnya, tapi makanan manis itu tadi bisa memicu karena makanan manisnya ngumpul di situ sehingga masuk di dalam sela-sela gusi, terus kemudian kegigit, ya bisa jadi terjadi semacam sariawan itu. Mungkin juga saya belum lihat klinisnya ya, belum lihat prosesnya apakah itu benar sariawan atau malah gusinya yang luka karena infeksi. Seperti itu. Mungkin bisa diperiksakan nggih. Biar lebih jelas. Siap periksa Mbak Zahra. Karena jarang, nggak pernah kalau makanan manis terus bikin sariawan itu enggak. Karena makanan manis menyebabkan masalah di gigi ada prosesnya, tidak langsung. Mungkin ketika makan manis kecakep mungkin. Itu bisa jadi itu Ustaz. Saking menikmati. Saking menikmati manisnya. Atau mungkin di bawah gusinya itu ada gigi berlubang yang tajam. Sehingga pada saat gigit otomatis
buka. Begitu, Sarah? Terima kasih dokter. Bilang apa Zara? Iya. Zara, nah, kemut suaranya. Oke, makasih dokter. Atas Ustaz atau luar Ustazah biasa mungkin? sekali. Ada pertanyaan Ustaz mungkin? dapat kesempatan lah ini. Oh, iya. Ini saya tanya dulu. Monggo, Ustaz. Ini mengatasi ini kan ini untuk anak. Ini anak saya kan gini, setiap kali itu kan giginya itu kan muncul kesundulan. Iya. Loh, ibaratnya bahasa Jawanya itu kesundulan. Lah kesundulannya itu kan di dalam Iya. itu gimana cara mengatasinya, Dok? Itu seperti itu, Dok. Itu gigi depan atau gigi belakang ya, Ustaz? Ya, yang tumbuh barusan itu malah gigi yang di belakang malahan. Gigi baru itu di belakangnya gigi yang lama. Iya. Dalamnya. Siap. Oke. Itu istilahnya pada kami namanya persistensi ya. Persistensi ini pada saat kalau gigi permanen gigi susunya sudah goyang, apalagi sudah muncul gigi yang permanen, sebaiknya gigi susunya diambil, Ustadz. Karena gigi susu yang sudah kesundulan atau sudah muncul gigi permanen di belakangnya, lama-kelamaan akan mengganggu proses pertumbuhan gigi yang lain karena terlalu terdesak, itu bisa. Yang kedua, otomatis karena terlalu crowded, berarti dia membuat gigi tersebut susah dibersihkan, tidak terjangkau. Dengan ini jadi gampang kotor, gampang terbentuk karang gigi. Karang gigi otomatis nanti hubungannya dengan keradangan gusi. Kemudian bisa juga giginya yang tadi berantakan itu tadi juga mengganggu kontak atas sama bawah. Sebenarnya kalau gigi permanennya diambil, lama-kelamaan gigi yang ada di dalam itu bisa terdorong keluar dengan dorongan lidah. Jadi sebaiknya memang diambil, Ustaz. Oh, gigi susunya berarti harus dicabut ya, Dok? Harus dicabut itu. Iya. Terima kasih, Dok. Mungkin Ustaz ada yang lain? Yang sudah tua-tua ini gugunya kompong semua ini. Ayo, monggo. Ya. Udah, Sebas. Termasuk saya itu, Ustaz. Lo sinten iki? Halo Pak Ustadz. Halo Ustadz Imam, monggo Ustadz Imam. Terima kasih Ustadz Amin. Ini Bunda, terima kasih diberi kesempatan ini. Bunda kan sempat menceritakan adanya email gigi yang mungkin rusak. Nah, bagaimana cara mengembalikan email gigi ini supaya ya mungkin tadi yang rusak bisa normal kembali gitu, Bunda. Terima kasih. Gigi yang rusak itu kita hanya bisa melakukan penambalan, tapi tidak bisa dilakukan penyembuhan dengan terbentuk enamel lagi, itu tidak bisa. Jadi sifatnya enamel atau gigi yang sudah kadung lubang, dia tidak akan lagi terbentuk sel yang baru seperti misalnya tulang yang patah atau mungkin jaringan yang tergores seperti itu. Pada gigi tidak bisa terbentuk lagi enamel yang baru, yang sel yang baru kemudian membentuk lagi gigi, itu tidak bisa. Makanya kami sangat konsen dengan preventif ya, dengan pencegahan, melakukan banyak ke dokter ya, dari puskesmas itu biasanya ke sekolah-sekolah untuk mengajarkan cara sikat gigi seperti itu, karena memang gigi yang sudah enamel itu sudah terbuka, sudah nggak mungkin bisa menyambung lagi, dia tidak akan terbentuk lagi sel baru enamel gitu, tidak bisa, sehingga mau tidak mau harus dilakukan penambalan, disambung sama bahan tambal, dan itu sangat complicated kalau misalnya sudah masuk ke dentin atau ke bagian yang lebih dalam lagi. Itu membutuhkan waktu yang berulang-ulang, kemudian
biaya yang tidak sedikit, yang otomatis juga keluhannya ya sakitnya juga kadang tidak tertahan ya kalau sudah sampai ke ruang pulpa. Jadi cara mengembalikan tidak ada, yang bisa kita lakukan adalah rehabilitasi atau melakukan penambalan itu tadi untuk menutup saja Pak Ustadz, begitu. Bahan untuk tempel giginya itu apa, Bunda? Kenapa? Bahan untuk tempel gigi itu apa? Katanya dari semen, betul Pak? Bahan tempel gigi itu ada bermacam-macam. Semen ada semen, tapi semennya tiga roda itu. Kalau semen itu ya kaku. Semen 3 roda. Nih ada memang bahannya semen zinc fosfat namanya. Jadi memang kita sebutnya semen memang zinc fosfat Nanti isinya macam-macam, ada yang pakai sinar, ada yang tanpa sinar. Tergantung tingkat lubangnya dan posisi lubangnya di mana, karena kita membutuhkan estetiknya saja atau kekuatan untuk penambalan gigi tersebut. Oke. Oke, ada yang perlu ditanyakan lagi? Yang Ibunda Ustazah itu, Ida itu giginya udah rompol semua, itu katanya. Ini saya di WA sama murid tercinta ini katanya mau tanya Mbak Alika, ya Mbak Alika sampai WA saya ini, Mbak Alika, ayo Mbak Alika yang mau tanya silakan. Buka videonya dibuka videonya. Oke. Silakan Mbak Alika. Kelihatan kerudungnya saja Mbak Alika. Begitu dong. Dokter. Ya, bagaimana? Kenapa tiba-tiba gusi itu jadi sakit? Loh, gusinya sakit tiba-tiba? Giginya yakin nggak ada yang berlubang? Enggak. Ya. Itu tadi ya. Gusi biasanya permasalahan di gusi itu yang paling utama ya dari karang gigi. Karang gigi biasanya terbentuk tadi karena proses sikat gigi yang tidak baik dan tidak benar, atau bahkan kadang tidak sikat gigi sama sekali. Terus kemudian sikat gigi, karang gigi ini juga bisa terbentuk pada gigi yang tidak pernah dipakai untuk makan malahan. Jadi ada orang-orang tertentu yang makannya pakai sisi yang kanan saja atau kiri saja. Misalnya yang kanan ada lubangnya, kemudian dia makannya pakai kiri. Nah, seperti itu. Itu pada bagian yang tidak pernah dipakai untuk makan, dia malah cenderung terjadi karang gigi. Karena di dalam mulut itu ada duktus atau saluran yang mengeluarkan air liur ya. Itu air liur itu tadi peran utamanya, peran alaminya ya untuk membersihkan self cleansing pada gigi dan mulut. Apabila dia tidak terangsang untuk makan, dia tidak bergerak, bagian-bagian mukosa atau bagian-bagian di gigi tersebut tidak dipakai makan, maka duktus atau kelenjar liur tadi tidak akan terangsang untuk keluar, sehingga bagian yang tidak dipakai makan tadi akan cenderung lebih kering dan gampang terkena karang gigi. Nah, karang gigi ini tadi yaitu tadi bisa mengiritasi gusi sehingga gusinya bisa radang. Gusi yang radang itu bisa jadi menimbulkan nanah juga, karena dia radang terus-menerus, platnya nggak diambil-ambil, nggak dibersihkan ya iritasi. Pas kondisi imunnya turun ya dia akan terjadi abses atau bernanah. Itu bisa. Oke. Gitu Alika. Cukup ya Mbak Alika. Oke. Ya mungkin cukup karena waktu ya melebihi, ini belum pengumumannya.
Terima kasih dokter atas ilmunya yang sangat bermanfaat, luar biasa. Jazakumullah khairan katsira, semoga Allah membalas semua kebaikan dokter ya. Sangat kami keluarga besar SD Muhammadiyah 6 mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas ilmunya ya.